Waktu itu Kuprit 19 itu wah angkanya tuh masih meroket tuh. Bayangin ketika Kuprit 19 angka yang sedang meroket, orang itu takut, kami bisa mendirikan cabang KS di yang keempat di Pangandaran. Alhamdulillah, atas izin Allah. Alhamdulillah. Baik. Dapat ilmu di MMC, terus dilihat di kenyataan di lapangan, dunia sangat berubah begitu cepatnya, Insya Allah. Nah itu menikmati proses pertumbuhan itu akhirnya, Insya Allah. Baik. Tadi yang menarik tadi dok, stay relevan ya dok ya. Wajib ya dok stay relevan ya. Wajib banget. Masa nggak lucu kan Kang? Misalkan kita nih skincare nih. Jadi ketika kita ingin belajar sama di bisnis pun harus ada sesuatu yang kita bayar, kita korbankan. Entah itu kita belajar, seperti Mark Marquez juga belajar, ya itu kan, atau kita belajar dari pengalaman. Biasanya pengalaman itu seperti Mark Marquez, pengalaman itu harus dibayar mahal kan, sampai dia mengorbankan badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berjumpa kembali dengan saya Kang Su, masih di channel YouTube Syariah World. Nah, kesempatan kali ini kejutan bisa dibilang ya, sebuah surprise ya. Anda tahu saya di mana, Bapak dan Ibu? Saat ini saya sedang berada di Kota Banjar dan saya sekarang sedang berada di klinik KS Estetik. Nah, bagi teman-teman MMC pasti sudah tidak asing lagi ya dengan klinik kecantikan ini. Ownernya adalah guru kita bersama yaitu Pak Dr. Karmono, dan saat ini suatu kehormatan bagi saya. Saat ini saya setengah berada bersama beliau nih, dan saya bilang kenapa ini adalah kejutan. Kita nanti akan simak bersama-sama, langsung aja. Beliau saat ini ada di sini. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dok? Sehat? Alhamdulillah sehat, segar, bugar. Sehat, segar, bugar. Dok, ini jujur saya sedang perjalanan nih ya, sedang ke Pangandaran. Dan ternyata kan lewat sini ya. Dan ini perjalanan saya pertama kali. Saya melihat ada klinik KS Estetik. Ini saya langsung masuk, Pak Karmono ada di dalam. Alhamdulillah ternyata ada, disambut. Ya Bapak dan Ibu, ini tanpa disengaja, ini ternyata beliau ada, dan alhamdulillah kami bisa langsung bertemu dengan beliau. Gimana sekarang kesibukannya dok? Kesibukannya harus terus menyibukkan diri ya. Banyak banget gitu. Ya selain di KS juga ada mainan baru Kang Su. Wih, mainan baru. Rahasia nanti ya. Bu Dokter gimana nih? Mau ikut juga? Oh boleh, beliau ahlinya tuh. Punya mainan baru gimana? Boleh dong di-spill. Sekarang apa nanti nih? Oh nanti ya. Oke, nanti sepakat nanti. Sekarang pengen tahu dulu kabarnya, kesibukannya masih sibuk di sini, di klinik dan sebagainya. Iya. Ya. Kabar alhamdulillah sehat gitu ya. Alhamdulillah. Baik, siap. Nah, dokter mau tahu dulu nih ya mengenai klinik KS ini ya. Teman-teman MMC bisa jadi ini sudah banyak yang tahu, tapi ada juga yang belum tahu, termasuk teman-teman yang baru di MMC. Boleh cerita dok? KS itu awal mula berdiri berarti dari situ ya, boleh. langsung. Itu didirikan Oktober 2009. Baik. Pada waktu itu kami masih unyu-unyu, 2 dokter umum, baru lulus, nggak ngerti mau gimana, tapi punya impian besar. Baik. Pengen bisa impian dokter pada umumnya ya, rumah, kendaraan, bisa membahagiakan orang tua, memberangkatkan ke Baitullah orang tua, itu impian-impian. Pada waktu itu impian itu tergolong besar bagi kami yang masih unyu-unyu. Kemudian memberanikan diri untuk nyewa ruko kecil, rukonya itu 4x12. Oke, itu di mana pertama? Di Majenang. Oh, Majenang. Pertama kali di Majenang, di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dan insting intuisi dari kami itu selalu bermimpi besar. Pada waktu itu ada mimpi yang besar, bukan gila ya, besar. Itu dari Majenang kemudian ingin ekspansi ke Jawa Barat. Itu dulu itu seperti unduk merindukan bulan tuh. Kayak sesuatu hal yang nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya, karena saat itu ya. Iya. Nah dokter dia harus praktek di beda provinsi. Kemudian dari provinsi Jawa Tengah ke provinsi Jawa Barat yang
konon kata orang itu Jawa Barat itu ngeri-ngeri sedap. Oke. Birokrasinya gitu. Iya. Tapi alhamdulillah atas izin Allah itu akhirnya kami bisa mendirikan KS di Banjar cabang yang kedua. Jadi Banjar ini cabang yang kedua kan. Iya. Telah melalui perjuangan yang Masya Allah cukup menguras energi pada waktu itu. Kami juga masih ngontrak. Kemudian setelah jalan 3 tahun, akhirnya kami bisa beli ini dan mendirikan sendiri KS yang sekarang Kang Su datang ini. Baik. Kemudian setelah itu, alhamdulillah respon di Banjar alhamdulillah bagus. Oh, alhamdulillah. Nah, terus bertumbuh. Kemudian kami mendirikan lagi cabang yang ketiga di Sidarja, masih di daerah Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah balik lagi. Nah, kemudian setelah itu kenal deh dengan MTR di 2017. Iya. Semangat kan ngebu-gebu tuh. Dulu bikin cabang, buka cabang. Kenal Gurunda. Kata Gurunda nggak boleh dulu buka cabang. Ya sudah. Ditahan dulu. Yes, kami nurut sama Gurunda. Sampai akhirnya di tahun 2020 ketika waktu itu Kuprit 19 itu wah angkanya tuh masih meroket tuh. Bayangin ketika Kuprit 19 angka yang sedang meroket, orang itu takut, keluar rumah takut, lockdown kan waktu itu ya. Betul. Kami tuh nekat bikin cabang yang keempat di Pangandaran. Itu. Malah justru nekat bikin yang keempat. Ya, alhamdulillah. Ya, dimana di bisnis lain itu kami banyak ya dengar lagi pengurangan karyawan, kemudian ada yang separuh masuk, separuh enggak, gitu kan ya. Bahkan ada yang bubar bisnisnya. Itu banyak yang terdampak ketika Kuprit 19, tapi alhamdulillah kami bisa mendirikan cabang KS di yang keempat di Pangandaran. Alhamdulillah, atas izin Allah. Alhamdulillah. Baik. Lalu selanjutnya berjalan. Terus ketika Kuprit 19 waktu itu, ketika orang banyak omset usaha itu pada turun, tapi KS justru ketika awal-awal Kuprit 19 itu peak puncak selama KS berdiri dari 2009 sampai 2020, justru pencapaian tertinggi itu di Kuprit. Di awal tahun 2020 di bulan Maret 2020 itu awal pencapaian yang tertinggi. Setelah itu alhamdulillah grafiknya naik terus. Alhamdulillah naik terus ya. Alhamdulillah. Berarti sampai saat ini udah 4 cabang berarti ya? 4 cabang plus 1 tadi. Plus 1 tadi ya. Ternyata ada mainan baru nih. Nanti kita akan spill ya, kita akan gali ya mainan barunya apa. Dok, boleh tahu dong di klinik KS Estetik ini treatment apa aja, Dok? Fokus awal berdiri itu cuma basic skincare ya. Cuma ada krim pagi, kemudian krim malam, sabun, toner gitu. Sama facial sederhana awal itu. Tapi kemudian terus berkembang karena kita juga harus menyesuaikan dengan teknologi mutakhir dari skincare itu kan. Masya Allah, terutama di tahun 2000 setelah Kuprit ya, setelah Kuprit itu kebangkitan benar di skincare. Nah itu mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan pasar. Ya kita nggak bisa pungkiri lah ya, untuk skincare itu kiblatnya di Korea. Kemudian ada beberapa tindakan yang bedah plastik itu ke China, tapi fokus untuk skincare basicnya itu di Korea. Nah, kita memantau aktivitas di Korea sana kayak gimana. Biasanya tuh kalau di bisnis lain itu misal ya ada sahabat saya di percetakan, dia selalu mantengin kondisi terkini kebutuhan buku di Amerika. Nah kemudian di Amerika, kemudian 3 tahunnya baru booming di Indonesia. Dia punya pola seperti itu. Dan kami pun mempelajari di dunia skincare ternyata nggak seperti itu. Lebih singkat. Begitu Korea booming, nggak tunggu lama, nggak sampai 1 tahun di Indonesia sudah booming. Oleh karena itu perkembangan yang begitu cepat ini, dunia yang berubah begitu cepat ini, kami juga harus terus merespon untuk terus stay relevan, update terus. Gitu. Baik, nah ini yang menarik nih ya dok ya, di saat COVID ya, kebanyakan pada umumnya di luar sana banyak mengeluh
kemudian tadi usaha tutup, pengurangan karyawan, atau kalau mau masuk setengah, keluar setengah dan sebagainya. Nah justru KS Estetik malah membuktikan, malah membuka cabang baru ya, kemudian masih terus stay relevan dan sebagainya. Ada yang bisa dibagi Dok kepada para business owner ya, bagaimana tipsnya, bagaimana rahasianya untuk bisa terus bertahan? Bagaimana Dok? Simple Kang, cuma satu yang membuat kami terus bertahan di sini. Efek sebenarnya ya. Jadi ada suatu, kita stay di suatu komunitas namanya MMC. MMC. Satu stay di MMC. Yang kedua, efeknya itu bikin kehidupan business owner pasti nggak nyenyak tidur. Parno. Parno. Justru dibuat suasana nggak nyaman gitu ya? Suasana yang nggak nyaman itu bikin pertumbuhan ternyata. Ya. Kalau Parno nggak nyaman, biasanya apa tuh yang terjadi kemudian? Akan jadi berpikir terus begitu? Berpikir, mau nggak mau belajar itu wajib. Belajar itu wajib. Jadi saya sama istri itu dulu pembelajar di MMC, semua event sudah diikuti ya Kang ya. Jadi ketika kami Parno dan sekarang ini 5 ada klinik kecantikan, ada beauty house bermunculan di Banjar dalam waktu yang berdekatan, mungkin 6 bulan terakhir ini 5 tuh langsung muncul tuh. Buat kami itu buka lagi catatan-catatan yang lama. Semua ilmu-ilmu yang dipelajari di MMC, karena kami juga melihat teman-teman di MMC bisnisnya juga bertumbuh, maka itu tambah bikin Parno kami gitu. Sementara mau nggak mau kami suka menyampaikan sesuatu ilmu, maka kami pun harus dong bertumbuh. Betul. Itu sudah suatu keharusan agar kata Gurunda itu disampaikan. Ingat banget ya, kata-kata integral. Jadi harus integral. Kalau kami ngomong bertumbuh, ya memang kenyataannya bertumbuh ya. Itulah orang-orang MMC memang dipaksa harus integral. Apa yang dikatakan sama dengan apa yang dilaluinya gitu. Ya, gitu. Jadi stay di MMC, kemudian akan membuat hidup jadi Parno, gak nyenyak tidur ya. Apalagi ketika melihat kenyataan, dapat ilmu di MMC, terus dilihat di kenyataan di lapangan, dunia sangat berubah begitu cepatnya, insya Allah. Nah itu menikmati proses pertumbuhan itu akhirnya, insya Allah. Baik. Ya, tuh belum apa-apa udah dapat berapa poinnya. Stay di MMC ya, kemudian buat Parno alias paranoid sehingga terjadi ketidaknyamanan ya. Terus berpikir, menemukan cara-cara baru gitu. Tadi yang menarik tadi Dok, stay relevan ya Dok ya. Wajib ya Dok stay relevan ya. Wajib banget. Masa nggak lucu kan Kang? Misalkan kita nih skincare nih, kita terus bertahan di basic skincare. Sementara di sebelah itu sudah misalkan ya ada tindakan yang advance, laser gitu kan. Nah kita bertahan di ideal banget di basic skincare. Pasti kelindas lah. Kelindas ya. Sana ada laser, kemudian ada tindakan kan, Kang. Sekarang kiblatnya ke Eropa. Orang pengen cantik, udah glowing, kemudian identik dengan putih. Putih itu cantik katanya. Kemudian bentuk-bentuk yang sekarang bisa di makeover gitu kan ya. Kalau nggak kita belajar di situ dan kita nggak jadi expert, nggak jadi ahli, kita nggak jadi leader, pemimpinnya pasar di situ, pemenang dari sebuah pertandingan, fight gitu ya. Ya kita akan terlindas kan. Betul. Jadi itu udah wajib hukumnya, kita harus selalu the best. Itu dia. Stay relevan, be the best, itu sudah nggak bisa ditawar. Dan lagi-lagi kuasai ilmunya gitu ya. Oh iya, untuk jadi the best pasti harus punya ilmu kan, Kang? Aduh, oke. Nah, Dok ya, ini mengenai kompetitor nih ya. Pastilah kompetitor di bisnis apapun selalu ada. Salah satunya di bisnis skincare atau kecantikan ini ya. Tadi dokter sendiri, KS Estetik, sini kompetitor udah mulai bermunculan dan sebagainya. Bagaimana Dok supaya tetap bisa menjadi market leader di antara kompetitor itu? Kang suka MotoGP nggak? Iya. MotoGP ya? Ingat MotoGP Asen kemarin ya? Sebelumnya kan, sebelum Asen tuh di Mugello ya, Itali. Pas di Mugello itu si Alex Marquez tuh dinyinyirin tuh sama Marco Morbidelli. Kenapa sih? Kok nggak mau overtaking si kakak sih? Emang sengaja ya buat ngelambat di situ ya? Nah,
Satu pekan selanjutnya di Asen, ternyata Marco Morbidelli yang tadi nyinyir ke Alex Marquez itu, ternyata di belakangnya Marquez, Marc Marquez. Iya, betul. Dan ternyata sampai finish juga dari udah berapa lap itu ya, mungkin 10 lapan gitu ya. Si Marco Morbidelli itu tetap posisinya berada di P2 di belakangnya si Marc Marquez. Netizen kan rame tanya juga, berarti Marco, kamu juga sama loh kayak Alex gitu kan, nggak berani overtake, emang sengaja ya di belakang gitu. Kata Marco, ini gila kalau berhasil overtaking Marquez, hampir nggak ada celah si Marquez itu, Marc Marquez untuk bisa di overtake. Iya, betul. Nah itu mirip-mirip lah di pelajaran di bisnis. Gimana sih caranya agar terus stay relevan, untuk selalu be the best? Ya harus memang harus menguasai skill seperti Marc Marquez gitu ya. Harus menjadi juaranya, championnya, gitu. Nah itu Marc Marquez membangun semua itu kan nggak dalam hitungan hari, belajar instan gitu, kemudian jadi juara, sulit tertandingi nggak mungkin kan. Pasti ada dia semangat terus belajar. Bayangin Marc Marquez itu jatuh berapa kali, sampai patah tulang itu kan remuk. Dia mengorbankan 2 tahun yang lalu absen hingga akhirnya nggak jadi juara dunia kan, itu karena sesuatu yang dibayar mahal. Jadi ketika kita ingin belajar sama di bisnis pun harus ada sesuatu yang kita bayar, kita korbankan. Entah itu kita belajar seperti Marc Marquez juga belajar, ya itu kan, atau kita belajar dari pengalaman. Dan pengalaman itu seperti Marc Marquez, pengalaman itu harus dibayar mahal kan, sampai dia mengorbankan badannya. Nah Kang, tapi gini Kang, kalau kita ngobrol, kumpul bersama orang-orang MMC, itu kita banyak keuntungannya. Salah satunya kita nggak harus jatuh seperti Marc Marquez. Betul. Atau kita nggak harus terluka, jatuh bisnisnya seperti orang-orang yang sedang cerita kisah suksesnya kepada kita. Jadi kita belajar kesuksesan dari orang-orang yang jatuh, pernah jatuh, yang ada di MMC. Betul. Gitu. Dan pengalaman itu yang mahal gitu ya. Wih, mahal banget itu. Orang itu berdarah-darah kan. Sampai kadang-kadang bayangin, ada kisah sahabat di MMC itu untuk bebas utangnya dari dia tuh eksportir batu bara. Kaya banget Kang. Berapa triliun waktu itu ke hutangnya itu kan. Nah kemudian dia relakan semua itu, kemudian jatuh hingga akhirnya nyisain 1 motor. Nah ini kan dari yang tadi ya berada di top, kemudian jatuh nyisain hanya 1 sepeda motor butut. Ini kan pengalaman yang luar biasa. Dan kita kalau belajar dengerin kisahnya, kita bisa sampai di titik, oh berarti kita kalau ngelakuin seperti itu, kita bakalan jatuh. Gimana caranya? Oh kita jangan sampai melakukan seperti itu. Betul. Jadi itu ilmu yang luar biasa kita dapetin di. Jangan sampai kita menunggu jatuh dulu seperti beliau gitu kan. Jatuh tuh nggak enak, bangkitnya tuh butuh waktu. Baik. Itulah manfaatnya sebuah komunitas ya Dok ya. Yes. Berbagi pengalaman yang berharga dan sebagainya. Nah Dok, Siap. Nih langsung nih saya penasaran mainan baru tadi. Ada tambahan apa lagi ini ternyata? Boleh cerita Dok, di-spill. Ya, lahir dari paranoid ya. Tetap. Nah dari paranoid tadi. Satu paranoid tetap itu. Saya sama istri tuh mikirnya satu, gimana caranya kontribusi. Baik. Dimanapun ya, lewat jalur apapun, kita untuk kontribusi untuk agama ini. Gitu. Karena strong way-nya 1 untuk kontribusi, 2 untuk legacy ke anak. Jadi kami selalu mikir, ini apa lagi ya? Ketika persaingan, sekarang skincare itu, klinik kecantikan yang dulu Blue Ocean, sekarang Red Ocean dong. Iya. Persaingannya bahkan di suatu tempat berdarah-darah tuh. Maka memang misalkan ada kemungkinan terburuk, ini memang kita nggak bisa berkompetisi lagi di sini. Maka jalur untuk kontribusi itu tetap harus ada. Dan mainan baru itu salah satunya adalah untuk kontribusi itu kan. Nah, 1 untuk kontribusi, yang kedua emang seperti keilmuan saya, dokter anak, itu ya relate dengan keilmuan saya dokter anak. Jadi mau nggak mau, saya harus memberikan yang terbaik.
Ingat Kang, sekarang rumah sakit itu fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah bergandengan tangan erat mesra dengan BPJS. Iya, betul. Artinya ketika bergandengan tangan dengan erat dengan BPJS mesra gitu, harus ngikutin dong, ya kan? Si pacarnya ini si BPJS ini harus diikutin. Padahal BPJS itu rule-nya, aturannya BPJS itu sebenarnya sedang mendowngrade hak-hak dari pasien. Nah, itu juga yang menjadi strong why saya nggak bisa tinggal diam. Ya, ilmunya saya dapat di MBUBB, gimana menemukan jati diri seseorang itu saya dapat di MBUBB. Jadi dimanapun saya harus berwarna, saya harus bermakna, saya harus bisa berkontribusi. Nah, jalur kontribusi emang selain tadi memikirkan untuk kontribusi untuk agama, legacy untuk anak-anak, kemudian kontribusi sesuai passion saya, yaitu di dunia anak. Makanya saya harus memberikan yang terbaik untuk anak. Paling tidak lah ya, di daerah mana saya tinggal. Itu dulu saya punya kebermanfaatan yang bisa dirasakan. Bisa memberikan pelayanan kesehatan benar-benar yang berkualitas. Gitu, dengan keilmuan yang juga terus update. Mama sekarang juga mainannya dia selalu update. Bahkan kadang-kadang saya berguru dari pasien, dari mama pasien. Saya dapat ada pertanyaan-pertanyaan yang terus harus saya gali, harus saya cari dan harus saya kembangkan gitu ya. Itu saya dapat dari emak-emak pasien. Nah, maka mau kapan lagi? Betul. Momentum itu harus segera cepat diambil. Betul, momentum. Gitu. Yes. Bagi pengusaha itu momentum itu sangat penting, Kang. Kita loss misalkan, saat inilah peak puncak momentum yang harus diambil. Nggak diambil, 2 bulan, 3 bulan, kita sudah nggak relevan lagi dong. Betul. Udah lewat ya? Yes, udah lewat. Tapi harus kita ambil. Iya. Oleh karena itu, ya teralah. Dan akhirnya terbentuklah teh. Alhamdulillah. Apa namanya, Dok? Goji. Goji ya? Klinik anak atau gimana? Klinik utama rawat inap anak. Oh, klinik utama rawat inap anak. Goji ya. Di mana, Dok? Di Majenang. Majenang ya. Masya Allah. Sejak kapan nih? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu, Masya Allah. Jadi gimana? 2 bulan ini gimana, Dok? Perkembangannya? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Karena lagi-lagi saya bersyukur banget karena belajar di MMC. Ilmunya dari mana sih seorang Karmono ini? Dari MMC lah. Dari mana sih? Dari MMC, dari Gurunda ya. Ada persiapan ketika launching yang harus disiapin, memang harus benar-benar fokus lah ya. Nanti kalau mau ngebahas persiapan untuk launching ada waktunya, boleh lah. Boleh, iya. Efek persiapan sebelum launching memang kita harus konsen di situ ya. Seperti Steve Jobs itu juga rela tidur di tempat usahanya kan ya, di tempat bisnisnya rela tidur, ya tidur hanya 2 jam. Kalau Steve Jobs juga bisa, kenapa saya nggak bisa? Untuk memulai sebuah, saya kira kebermanfaatan, saya kira lebih bermanfaat dari Steve Jobs. Karena ini nyangkutnya nyawa ya, nyawa manusia. Ini persiapan lah untuk launching itu, ini rahasia sekali lagi ya. Hingga akhirnya begitu launching di bulan pertama, surprise dong. Karena kata orang itu, bisnis klinik itu, dia saya ketemu tuh ketua PMI Cilacap, dia buka klinik PMI dan sudah 5 tahun, tahun ke-6-nya baru balik modal. Tahun ke-6 ya? Tahun ke-6. Wah, saya shock waktu itu. Emang iya begitu? Itu yang ingat ya, Parno kata-kata. Paranoid itu penting banget. Jadi kalau kita nyaman, emang begitu ya. Nah, kemudian kita mengiyakan kata-kata itu. Akhirnya kita ke bawah dong. Di MMC belajar nggak mau menjadi orang kebanyakan. Harus berbeda. Pola pikirnya juga berbeda. Nah, untuk penyiapan launching kemarin juga, ini saya harus berbeda. Dan alhamdulillah di bulan pertama, yang orang kebanyakan itu bilang, itu alhamdulillah nggak kami rasakan. Justru 3 digit kami dapatin gitu. 3 digit langsung. Bulan pertama gitu, bulan pertama kan. Iya, masalah. Baik, ini menarik banget. Ini sensor ya.
Ini menarik banget dok ya. Jadi bisa dibilang ya nggak bisa diem ya gitu ya. Oh iya. Harus begitu ya dok ya. Diemnya tuh ketika kaki kanan kita sampai ke jannah. Itu baru diem. Baru diem, Kang. Terus berpikir, saya gitu ya, membayangkan sudah ada 4 klinik gitu ya. Kemudian ternyata bagi seorang pengusaha, bagi seorang Pak Dr. Karmono, wah enggak nih, enggak bisa sampai di sini gitu ya. Segala sesuatu harus dipersiapkan, termasuk kontribusi apa lagi. Sampai akhirnya terciptalah ide-ide baru tadi ya. Yes. Ujungnya tetap aja tujuannya adalah kontribusi begitu ya. Yes, Baik dokter, ini luar biasa nih insight-nya ya. Mudah-mudahan saya sih berharap banyak, bukan hanya sampai di saya ya. Teman-teman di MMC, para business owner ya, teman-teman pengusaha juga bisa menyimak bagaimana pengalaman Pak Dr. Karmono mengembangkan bisnis kecantikan, KS Estetik sampai akhirnya dalam kondisi kupret ya. Kemudian yang katanya sampai saat ini di luar sana bisnis masih sedang baik-baik saja, tapi alhamdulillah beliau membuktikan bisa tetap bertahan, bisa tetap bahkan launching yang baru gitu ya. Atas izin Allah lagi-lagi, dan kuncinya belajar ya dok ya, berilmu ya, menguasai ilmu ya. Dok, yang terakhir dok, boleh ada pesan khusus bagi teman-teman di MMC atau para pengusaha terkait bisnis saat ini? Apa ya Kang? Itu sudah dari pembelajaran semua kan. Oh, oke. Tinggal sebenarnya pembelajaran itu asal kita aware, belajar, terus kita temuin fakta di lapangan. Mana yang relate dengan pembelajaran ini, yang harus diambil ilmunya itu di mana, dan itu diterapkan. Jadi kok. Jadi ya. Sesederhana itu pembelajaran di MMC itu sesederhana itu sebenarnya. Cuma ya kadang-kadang kita nggak mau nongkrongin tuh hasil proses belajarnya kan. Belajar di MMC itu menyenangkan ya. Menghibur, bikin ketawa, bikin ngakak, nggak jenuh. Walaupun belajar sampai jam 12 malam. Saya pernah Kang belajar sampai jam 1 malam. Itu di MMC. Luar biasa ya. Itu nggak ada ngantuknya, nggak bikin jenuh, happy, tetap suasana happy. Orang ngira tuh ilmunya ilmu ketawa gitu ya di MMC. Tapi ilmu ketawa itu, Masya Allah, ini yang bikin saya sekarang tertawa kan. Menikmati proses pertumbuhan. Masya Allah, siap. Jadi tipsnya apa ya? Belajar aja. Belajar ya. Iya. Dok, kalau belajar mengenai jualannya, marketingnya, kan banyak juga pengusaha yang secara infrastruktur udah punya bahkan beberapa cabang, tapi penjualannya masih nggak bisa naik dan sebagainya. Belajarnya di mana tuh dok? Kalau itu mah jelas di BIMIM kan? Di BIMIM ya. Tuh, Pak Karmono memberikan bocoran di BIMIM ya. Pengaruh ya dok? Ini bukti. Oh, bukti. Ada pasien kan barusan Okay. yang saya ceritain. Itu pasien datang paling mau berapa? Iya kan, paling 1 digit tuh dia habisin duit di KS gitu ya. Tapi sama seseorang yang udah belajar ilmu BIMIM itu tadi, tahu kan orangnya? Itu jadi tadi saya dapat kabar dari istri, Bismillah ya, doa ini 2 digit katanya. Dapat 2 digit. Oh, Masya Allah. Bahkan ada yang tadinya cuma 1 digit kecil gitu ya, bisa di-up jadi 2 digit tengah. Oke. Kan. Itu di BIMIM. Enggak cuma sekali ya ternyata. Enggak cuma sekali ya. Datang lagi, luar biasa. Siap dok. Lagi-lagi terima kasih banyak dok kesempatannya. Aduh, ini bagi saya berharga banget waktunya. Dan saya senang sekali ini bisa berjumpa dengan beliau, ngobrol langsung seperti ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu, para bisnis owner dimanapun berada yang telah menyimak. Dan saya juga berdoa, insya Allah ya. Dok, saya doakan juga, insya Allah membesar terus, tumbuh terus bisnisnya ya. Amin. Termasuk gaji tadi ya, makin berkembang ya. Kemudian bisa berkontribusi lebih banyak lagi. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam podcast berikutnya ya. Dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Dokter bisa bermanfaat juga untuk bisnis Bapak dan Ibu ke depannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, masih banyak dok.